Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok hari Jumat ya, Jumat tanggal 26 September 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasa kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG yang hari ini koreksi lumayan dalam ya, minusnya 1% lebih ke level 8.040, dan kalau secara teknikalnya sih masih aman ya. Semoga aja besok nggak turun lagi. Untuk supportnya masih di 7.920, kita pantau untuk hari Jumat apakah akan lanjut turun atau enggak. Misal pun merah ya, semoga aja ini enggak sampai jebol level 7.920 ini. Kita lihat untuk transaksinya hari ini asing keluar dengan jumlah yang hitungannya cukup banyak ya, dan yang paling banyak didistribusi oleh asing. Hari ini ada saham Antam Netsel 453,7 M, dan harga sahamnya hari ini untuk Antam turun lumayan dalam ya untuk Antam. Kemudian selain di saham Antam untuk hari ini asing juga keluar di Bank BCA 200-an M lebih, dan juga merah Bank BRPT, AMMN. BRPT ini hari ini turun dalam ya. Itu asingnya keluar 146 M. Kemudian Bank BRI juga lumayan dalam penurunan hari ini, kalau nggak salah tadi minus 2%-an lebih ya, dan asingnya keluar 92 M. Kemudian di PTRO juga keluar, ini saham-saham yang hari ini paling banyak asing keluar ya, di distribusi asing. Kemudian hari ini yang paling banyak dibeli asing ada Bumi, BRMS, Dewa, ICBP, VFUTR. Cuman untuk nilainya ya seperti ini, nggak sebesar ya, jauh dibandingkan asing keluar hari ini. Jadi hati-hati untuk IHSG di harga atas, di area resist ini disertai distribusi asing yang cukup besar. Ya, kalau kita lihat juga sebenarnya mungkin ini ya yang jadi yang dikhawatirkan itu nilai tukar rupiah sampai hari ini itu masih terus melemah. Bahkan pas video ini kita buat ya, hari ini jam 8-an, jam 8 malam, itu untuk nilai tukar rupiahnya udah nyentuh level 16.700. Jadi ya gimana ya? Ya seperti ini eh ya mungkin salah satu efek dari kebijakan pemerintah kita yang sering memangkas suku bunganya, dan juga eh ya menambahkan uang yang cukup banyak ya, yang beredar pada rupiah, yang beredar itu udah sangat banyak hari ini. Dan belum, kalau melihat nilai tukar rupiahnya yang terus melemah itu mungkin belum sesuai harapan ya, harapan pemerintah. Kita lihat aja nanti apakah bisa menyentuh 17.000 atau enggak. Semoga aja enggak, soalnya kalau misal rupiah bisa lebih dari 17.000 ya, untuk IHSG resiko buat lebih turun lagi ya koreksinya. Oke, mungkin untuk nilai tukar rupiah ini yang masih perlu kita awasi ya, dan udah dari kemarin kita ngawasi untuk nilai tukar rupiah ini terus melemah. Kita lihat nanti kebijakan dari pemerintah kita gimana untuk mengatasi pelemahan nilai tukar yang terus melemah, bahkan ini ke 16.700-an ya. Apakah akan menaikkan suku bunganya lagi, padahal baru kemarin diturunkan, kan kemungkinan kayaknya kayak gimana gitu ya, habis diturunkan berapa hari ini masa mau dinaikkan lagi. Ya, tapi ya gimana lagi ini. Kita lihat nanti kebijakan bank sentral kita gimana, kebijakan pemerintah kita gimana untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah ini. Ya mungkin bisa ditanya wartawan-wartawan ya kalau ketemu Pak Menteri Keuangan ya.
Mana solusinya ini? Apakah ada cara lain atau enggak? Oke, itu untuk nilai tukar rupiah yang terus melemah. Kita lihat untuk harga emasnya sebenarnya koreksi hari ini ke level 3.700-an ya. Ini udah koreksi dibandingkan kemarin yang 3.800-an. Jadi hitungannya koreksi untuk emas. Ya untuk pas video ini kita buat dibandingkan video yang hari sebelumnya ya. Jadi hitungannya turun. Semoga aja penurunan nil emas ini bisa bikin indeks saham hijau ya. Nggak terkecuali IHSG, semoga aja. Tapi dengan melemahnya rupiah ini agak mungkin perlu juga diwaspadai. Yang udah floating profit ya, kalau mau sebagian diamankan juga nggak ada salahnya ya. Tapi kalau tetap masih mau hold ya lihat-lihat sahamnya seperti apa dulu. Itu untuk emas. Kita lihat untuk Bitcoin. Pas video ini kita buat koreksi ya, untuk Bitcoin turunnya lumayan dalam loh. Pas video ini kita buat udah minus 1,7% dalam satu hari ini aja, dan ada di level 111.400 US dolaran ya per koin. Itu untuk Bitcoin. Kita lihat untuk sentimen hari ini ada apa. Kayaknya untuk pasar saham Indonesia yang masih jadi fokus yaitu ya pelemahan nilai tukar rupiah bisa dipantau gimana kebijakan pemerintah kita. Kemudian ini kita lihat BTN naikkan bunga deposito jadi 4%. Bunga depositonya 4%. Suku bunga acuan kita kalau nggak salah 4,5 atau 5 ya. Agak lupa, cuman kemarin-kemarin itu cenderung turun. Jadi ya 4% ini sudah cukup lumayan harusnya sih buat investor-investor deposito ya. Kayaknya lebih worth it buat masuk di Bank Mandiri atau perbankan yang lain atau saham-saham yang rajin bagi dividen ya. Kayaknya buat dapetin 4% itu sangat sangat kecil kan untuk dividen 4% itu sekarang ya. Nggak sangat kecil, maksudnya banyak yang jauh lebih besar untuk yield-nya ya kalau alihkan dananya dari deposito ke bank. Jadi mudah-mudahan itu bisa bikin IHSG masih bisa bertahan di atas, walaupun kalau rupiah terus melemah yang dikhawatirkan asing keluar dari IHSG. Itu untuk kondisi indeks IHSG dan market secara globalnya. Jadi untuk besok karena hari Jumat, hati-hati aja kalau misal IHSG merah, semoga nggak sampai jual di bawah 7920. Langsung aja ke saham yang pertama ya, kita akan cek seperti biasa, kita akan lihat untuk perbankan dulu yang hari ini juga asingnya keluar cukup banyak di BBCA ya. BBCA hari ini ditutup minus 0,96% ke level 7.700 hari ini, belum bisa break lagi di atas 7.800-an untuk BBCA, tapi di harga sekarang sih sebenarnya masih di area bawah ya. Ketika IHSG naik, perbankan ini nggak naik, tapi ketika IHSG turun juga ikut-ikutan merah ini. Untuk Bank BCA, tapi hitungannya masih di bottom ya, jadi mudah-mudahan kalau misal IHSG-nya tiba-tiba turun, koreksi lebih dalam ya, semoga aja saham-saham perbankan ini nggak dalam-dalam banget ya untuk penurunannya, karena udah di area bawah. Oke, kalau secara teknikalnya support itu masih di 7.200, 7.300 ya, di area sini untuk support yang Bank BCA, dan resistennya masih di 7.800-an. Tinggal masih pantau ini 7.800, apakah besok di hari Jumat akan break di atas itu atau malah lanjut merah. Mungkin lihat dulu untuk transaksi IHSG gimana di awal market, apakah ada tanda-tanda buat ramai atau malah cenderung sepi. Kalau masih sepi untuk IHSG-nya ya jangan buru-buru buat entry, takutnya nanti setelah pas hari weekend ya itu terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, misal rupiah malah terus melemah ya, itu yang dikhawatirkan ya. Oke, itu untuk BBCA, pantau ini untuk besok Jumat 7800, dan untuk transaksinya hari ini juga asing keluar lumayan banyak di BBCA sebesar
222,1 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini yang distribusi untuk asingnya di saham Bank BCA ada AK, YO, DE, KZ. Nilainya cukup besar dan yang nampung juga sebenarnya asing ya, yaitu ZP, RX, cuman sayangnya yang jualan jauh lebih besar untuk nilainya. Yang nampung asing ZP NetBuy nampung 237,5 M. Kemudian RX ya, RX ini cenderung akumulasi hampir seluruh transaksinya buy 165 M. Sedangkan untuk lokalnya sendiri NetBuy banyak retail yang masuk hari ini di saham Bank BCA. XL, YP, SQ, CC, XI, PD ya. Jadi ya mungkin mereka masuk untuk investasi mudah-mudahan. Jadi kalau misal besok merah jangan buru-buru buat di-cut ya, atau jangan buru-buru buat average down juga. Karena ya kalau di-cut sayang udah di bawah, dan kalau mau average down juga agak beresiko ya kalau melihat nilai tukar rupiahnya yang terus melemah dan IHSG-nya yang masih di atas. Takutnya kalau IHSG jebol support kan, wah nggak tahu ini untuk saham-saham yang biasanya IHSG turun ikut-ikutan turun. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya Bank BRI ya, yang hari ini turunnya lumayan dalam setelah kemarin naik hijau, tapi hari ini turunnya cukup dalam 2,40% ke level 4070 dan tadi sempat ke 4050 ya, mendekati area support, tapi enggak ya belum belum nyentuh sih. Untuk besok pantau ini, misal merah dulu, kemudian di area 4040, 4030 ada tanda-tanda buat pullback naik sih, disclaimer ya buat teman-teman yang mau entry. Semoga bisa mantul naik. Tapi kalau jebol, saran saya jangan buru-buru buat average down yang masih punya cash. Takutnya mau tutup gap berarti kan ada potensi ke 3.900-an lagi. Tinggal lihat besok hari Jumat gimana ya. Kalau misal nggak terlalu rame ya simpan cashnya aja dulu. Itu untuk saham Bank BRI secara teknikal ini lebih dekat ke area support, jadi besok bisa pantau 4040, 4030, semoga nggak jebol. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi hari ini di saham Bank BRI, tanggal 25 September hitungannya didistribusi ya oleh ZP, KZ, walaupun yang nampung asing juga, tapi yang jualan juga didominasi asing ya. Transaksi hari ini Bank BRI juga masih mendominasi asingnya. Yang keluar ada ZP 97M, KZ, Netsel 46M, DX, CCTP ini versi asing keluar ya. Sedangkan yang nampung juga asing juga, yaitu AK, RX, EU, BP. Ya kita berdoa aja semoga asing bisa jaga harga untuk saham Bank BRI. Mungkin seperti itu ya untuk Bank BRI. Besok pantau supportnya ini yang di 4040. Itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham koin. Koin hari ini naik ya, bahkan tadi sempat ke level cukup tinggi 3.500. Sayangnya ada perlawanan turun. Ya nggak sayang juga ya, karena memang tipikalnya ini sangat volatile untuk saham koin. Jadi buat teman-teman yang mau entry ya buat scalping aja. Kira-kira profit lumayan ya diamankan, nanti kalau ada tanda-tanda buat terbang lagi ya bisa ambil lagi. Walaupun agak susah ya buat yang belum terbiasa. Ya mungkin bisa lihat bid overnya yang nggak terlalu mengikuti ya untuk koin ini selama running trade, hanya teknikalnya aja. Ini kita pantau untuk supportnya masih 2860, jadi supportnya karena hari ini bisa close di 3140 ya. Kalau misal besok merah ya tunggu di 3860 kalau mau cari momentum yang bagus buat entry. Itu pun kalau ada yang jaga harga atau tanda-tanda buat pullback ya. Ketika mendekati support, lihat aja bid overnya nanti gimana. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham koin.
Koin hari ini tanggal 25 September, hitungannya didistribusi oleh MG 77,3 M. Jadi hati-hati, MG-nya eh, taking profit di area atas. Kita lihat untuk yang nampung paling banyak hari ini LG, TP, XI. Cuman XI ini 9,2 M ya. LG paling banyak, rata-rata belinya di 3250. Berarti posisi sekarang 3250 ya, floating loss rata-ratanya ya, rata-ratanya floating loss. Untuk besok hari ini market makernya XL, MGYP XL ya, XL scalpingan. Ya emang cocoknya buat scalping sih untuk saham-saham dengan volatilitas tinggi seperti koin ini. Jadi teman-teman yang mau entry profit lumayan, mending diamankan aja, jangan nunggu sampai puluhan persen. Ya kalau pas hoki sih mungkin nggak apa-apa ya, cuman agak beresiko lah. Tapi disclaimer, MG jualan 77 M, jadi hati-hati kalau misal besok merah, jangan buru-buru entry, tunggu di dekat-dekat 2870. Oke, itu untuk saham koin. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA yang hari ini turun. Turun ya, walaupun naik tipis ternyata ya, candlenya merah. Naik 0,30% tadi pagi, berarti open gap atas ini untuk CDIA karena candlenya merah. Jadi di pagi hari opennya di 1705, open gap atas, sempat turun juga, menguji supportnya lagi yang di 1660, tapi dijaga ya, masih dijaga untuk harga CDIA di atas supportnya 1665. Jadi untuk besok pantau ini aja, semoga nggak jebol, tapi kalau jebol di bawah 1665, mungkin yang udah floating profit, ambil posisi di bawah dan belum keluar ya diamankan aja, tapi disclaimer ya. Takutnya kalau jebol, konfirmasi jebol di bawah 1665, itu kalau turun resikonya lumayan dalam, ada di 1400. Balik lagi di level itu untuk supportnya. Tapi kalau saham Pak Prayoga yang lain bagus dan volume CDI ini juga bagus ya, disclaimer ini sebenarnya momentumnya dapat ya di area support. Selama nggak jebol aja untuk besok. Kalau jebol ya tinggal diantisipasi kan kalau trading. Oke, itu untuk saham CDIA ya. Disclaimer, selanjutnya kita akan cek Bumi. Bumi hari ini asingnya kalau nggak salah tadi masuk ya. Coba kita lihat. Bumi MG masih net buy ini walaupun cuma 16 M ya. Market makernya masih MG, rata-rata belinya MG di 150, rata-rata jualnya di 151. Dan harga penutupan hari ini di 146 ya. Jadi untuk MG untuk hari ini aja itu rata-rata belinya floating loss, tapi kalau ya pastinya udah punya average harga di ya lebih dalam lagi, lebih di bawah ya untuk MG, karena kita tahu yang bikin harga saham Bumi sampai tinggi ini ya salah satunya MG itu. Jadi kalau lihat candlenya hari ini sih cenderung turun sebenarnya ya, tapi kita lihat di sini MG-nya masih net buy dan secara keseluruhannya ada AK, CC, versi asing yang masuk ya. Jadi hari ini asingnya masih net buy. Pantau ini sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih bisa break di atas 149, 150 ya. Pantau aja level itu. Kalau misal Bumi di awal market merah ya wait and see, cuman kalau bisa break disertai volume yang bagus di atas 149 sih, disclaimer buat teman-teman yang mau scalping ya untuk saham Bumi. Itu untuk saham Bumi masih pantau 149. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Hari ini PTRO turun lumayan dalam ke area supportnya ya.
Hari ini PTRO minus 4,63%. Tadi sempat nyentuh area supportnya 6.100, tapi masih dijaga. Jadi kita lihat aja besok ini 6.100 ya. Apakah bakal jebol atau enggak ya? Mungkin buat teman-teman yang hari ini tadi sempat entry, semoga aja hijau. Tapi kita lihat dulu untuk transaksinya hari ini gimana. Untuk PTRO tanggal 25 September, akannya net sell 76M cukup banyak ya, dan akannya ini versi asing, di distribusi asing harga sahamnya turun. Yang nampung ada HP, ES, CC, XL, NI. Bagian retail lebih banyak yang masuk sih hari ini di saham PTRO ya, dan aslinya sendiri juga net sell cukup banyak, 60-an M tadi AK ya yang jualan situ. Untuk besok mungkin buat patokan ya teknikalnya aja. Kalau jebol di bawah 6.100, disclaimer buat teman-teman yang mau diamankan profitnya atau yang baru entry malah jebol support ya, kalau mau di cut juga ya nggak menyarankan sih ya kalau cut loss kan, tapi ya mungkin itu salah satu cara buat antisipasi kalau harganya nggak sesuai prediksi ya. Jadi kita lihat aja apakah besok masih bisa bertahan di atas 6.100 atau enggak. Kalau jebol sih mending yang belum punya posisi wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham PTRO pantau 6.100. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Hari ini turun dalam juga 6,90%, tapi walaupun sudah turun 6% itu supaya masih di sini ya 3320. Jadi ya resikonya masih ada potensi buat ke level ini untuk besok Jumat. Kalau misal tampak prayoga yang lain juga nggak bagus. Kita lihat untuk BRPT hari ini apakah ada yang nampung atau enggak. Tanggal 25 aslinya distribusi cukup banyak 146M. Hari ini BRPT tanggal 25 September hitungannya ya didistribusi juga oleh AK ya. AK-nya versi asing net sell 105M ditambah AK lokalnya juga net sell 38M. YU versi lokal jualan 47M. Yang nampung ini broker-broker lokal dan HM, GHP, XL, XI, CD, NI ya. Sebagian retail juga nampung, harga sahamnya turun. Hati-hati untuk besok, kayaknya cenderung masih merah di awal market dan jangan buru-buru buat entry. Tunggu 3330 mungkin mendekati level ini bisa dipantau bid overnya gimana ya. Kalau ada indikasi buat pullback naik sih disclaimer buat yang mau entry di area support sini. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Hari ini juga turun dalam banget. Langsung open gap bawah ya. Ini ada apa untuk Antam? Padahal kalau kita lihat di sini harga emas koreksi ya. Walaupun koreksi masih di atas loh. Jadi jangan khawatir untuk pendapatan Antam di kuartal atau di tahun ini ya, kemungkinan masih yang terbesar. Harga sahamnya hari ini minus 8,65%. Ini saya sangat dalam ya. Setelah kemarin di area support tak kirain langsung hijau, ternyata langsung open gap bawah dan jebol dua support sekaligus. Untuk besok kalau masih merah lihat dulu 3120 jebol wait and see aja ya, karena nggak menutup kemungkinan juga bisa ngejar 2990 untuk Antam misal minggu ini nggak bisa bertahan di atas 3120. Kita lihat untuk Antam hari ini tanggal 25 September ternyata ya turun ya. Turunnya dalam karena ini banyak retail-retail yang mungkin ketika turun berharap naik langsung buy dan malah nggak naik-naik karena asingnya jualan ya. Ini untuk investor asing kita bisa lihat barang-barang ada ZP net sell 116M, KZ, BK, CC, YU, AK ini versi asing net sell, dan yang nampung untuk asingnya ada YP itu pun cuma 5M-an, jadi jauh kalau kita bandingkan dengan investor asing keluar. Dan yang nampung ini broker-broker lokal XL, YP, CC, NI, XI, PD, OD, EP, dan kita tahu sendiri ini saham-saham
yang cukup banyak teman-teman kita pakai ya. Jadi nggak menutup kemungkinan juga sebagian besar dari mereka itu retail yang nampung Antam di harga atas ini. Jadi hati-hati kalau besok merah, jangan buru-buru buat average down. Tunggu atau pantau dulu di 3120 jebol wait and see aja. Oke, itu untuk saham Antam ya. Resistnya di sini di 3220 itu resist terdekatnya. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. BRMS hari ini asingnya masih masuk ya, walaupun harga sahamnya koreksi mungkin karena melihat teman-temannya juga pada merah. Bahkan hitungannya untuk BRMS ini cukup kuat sih kalau kita lihat Antam turun 8%, kemudian MDKA juga 6%-an ya kalau nggak salah. Ini coba kita cek. Untuk BRMS cuman koreksi 2,10% itu cukup kuat. Kalau secara technical supportnya masih di 650 ya. Jadi siapa tahu besok masih turun, bisa pantau 650 kalau ada tanda-tanda pullback naik kalau mau entry. Untuk BRMS hari ini tanggal 25 untuk asingnya masih ada yang akumulasi yaitu CC. CC versi asing ya, netbuy 106,2 M. Kemudian selain CC ada KZ juga yang nampung 100% buy 14,5 M. Jadi hari ini asingnya masih mendominasi masuk di BRMS. Untuk lokalnya sendiri net sell ya. Kita lihat sebagian retail juga masuk di saham BRMS, mungkin yang bikin hari ini nggak naik malah koreksi ya. Untuk besok kalau misal merah yang udah entry hari ini jangan buru-buru buat average down. Bisa tunggu di 650. Kita lihat di area 650 ini kalau merah ya. Itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA yang hari ini turun 9%, tak kirain 6, ternyata 6 dibalik ya, 9,2%. Sebenarnya menarik untuk MDKA buat dipantau ya. Karena volatilitasnya yang tinggi dan ketika mendekati area support ada tanda-tanda pullback naik, nah itu kesempatan yang bagus mungkin buat entry. Dan di harga sekarang itu lebih dekat ke supportnya 1990. Lihat candlenya itu kayaknya ada potensi merah dulu. Kita lihat apakah akan mantul naik sini atau jebol ya. Kalau entry di area sini support dan malah jebol ya diantisipasi aja kalau mau. Kalau tetap masih mau hold ya disclaimer. Tapi pertimbangan juga ekuitasnya gimana buat nanti average di harga yang lebih rendah ya. Kalau misal jebol. Soalnya kalau jebol 1990 ini ya potensinya ke 1760 untuk MTKA. Kita lihat untuk transaksinya hari ini MTKA didistribusi sih oleh AK net 55 M. Tapi yang nampung juga sebagian asing ZP BK ya. Lumayan banyak juga nampungnya. Untuk lokalnya sendiri net buy kita lihat sebagian retail keluar, sebagian juga masuk. Mudah-mudahan besok bisa terjadi technical rebound untuk MDKA, bisa pantau 2000 ya, mungkin mendekati level itu. Semoga aja mantul. Selanjutnya kita cek yang terakhir nih saham emas ya. Emas masih kita pantau karena masih lumayan rame. Hari ini ditutup minus 9%, kita lihat apakah ada yang nampung atau enggak. Soalnya ini ada buyer masuk lumayan ya buat ngelawan penurunan hari ini. Di saham emas setelah nyentuh 2100 ditarik naik close di 3300. Kita lihat siapa yang nampung. Untuk emas hari ini tanggal 25. Waduh, ini ada yang akumulasi loh, bukan cuma nampung. Hari ini tanggal 25 ada PD yang akumulasi 319 M, kemudian CC 174 M. Makanya bisa dipantau sih untuk emas besok, menarik ini buat scalping. Banyak retail yang keluar hari ini, XL, MG, XI ya. MG-nya juga ikut-ikutan keluar, KI distribusi, cuman ada yang akumulasi. Jadi
kayaknya masih ada potensi buat hijau untuk besok, semoga aja ya. Yang mau scalping-nya disclaimer, kalau udah profit lumayan mending diamankan aja buat scalping ya. Karena ini saham agak beresiko juga ya. Dengan volatilitas yang tinggi di awal IPO itu menarik untuk scalping. Jadi kalau hijau, profit lumayan ya mending diamankan. Nanti kalau turun kan bisa ambil lagi. Itu untuk saham emas, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.